Kalau menurut saya, menurut hemat kami bahwa yang menjadi tantangan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah menaikkan PAD kita. Karena PAD ini juga merupakan salah satu cara dalam rangka untuk bisa melakukan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal. Nah, mungkin dalam rangka menaikkan PAD ini kan masih banyak sekali hal-hal yang perlu dikaji, yang perlu dioptimalkan, termasuk kaitannya dengan mungkin menggali potensi wisata atau memanfaatkan potensi alam yang ada, yang maupun kalau memang tidak kekurangan modal ya harus bekerja sama dengan mungkin pihak ketiga atau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kendal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kabupaten Kendal, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Suyuti SH MH. Beliau adalah Ketua DPC PDIP Kendal dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal. Apa kabar Pak Ahmad Suyuti? Baik, alhamdulillah baik, senior. Baik, Pak Ahmad Suyuti lahir di Kendal 5 September 1966. Berkarir di bidang politik, bergabung dengan PDIP, menjadi anggota DPRD Kabupaten Kendal, saat ini menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal, dan terpilih kembali di dalam Pileg 2024. Nah, Pak Ahmad Suyuti mungkin bisa bercerita hal-hal yang menarik sepanjang perjalanan karir Bapak dari awal sampai sekarang menjadi Ketua DPC PDIP dan Wakil Ketua DPRD di Kabupaten Kendal. Monggo silakan Pak Suyuti. Terima kasih Mas Bambang. Yang pertama kami ingin menceritakan bahwa pada tahun 2024 kami mendaftarkan sebagai anggota legislatif, namun demikian kami waktu itu juga masih sebagai PNS. Akhirnya kami mengundurkan diri untuk PNS-nya, yang akhirnya kami melanjutkan karir di DPRD Kabupaten Kendal, Mas. Kemudian juga sebelum saya jadi PNS juga, kami juga kita mulai dari paling bawah. Kami pernah jadi pengurus anak ranting, pengurus ranting juga iya, pengurus PAC juga iya. Baru tahun 2024 kami menjadi pengurus DPC PDI Perjuangan waktu itu sebagai sekretaris. Ya. Kemudian pada saat konsultasi pada tahun 2004 kami bisa masuk, Mas Senior, menjadi salah satu anggota legislatif di Kabupaten Kendal yang sekaligus pada waktu itu kami sebagai ketua DPRD juga. Kendal. Kemudian meniti karir daripada itu, selanjutnya kami agaknya keterusan, Mas, yang akhirnya sampai dengan pemilu kemarin juga masih dipercaya masyarakat sebagai anggota legislatif. Baik. Nah, Pak
Suti mungkin bisa bercerita hasil Pileg 2024 untuk PDIP di Kabupaten Kendal dan berdasarkan perolehan kursi itu, apa yang direncanakan untuk Pilkada 2024 ini? Oke, bahwa pada tahun 2024 ini kami mengalami penurunan kursi, Mas. Ya. Dari 10 menjadi 7, yang sekaligus ini juga berpengaruh terhadap peta politik yang ada di Kabupaten Kendal, PDI Perjuangan, yang kita juga tidak bisa mencalonkan sendiri, sehingga kita harus bekerja sama dengan partai lain dalam rangka untuk mengusung calon bupati tahun 2024 ini. Ya, nah kemudian bagaimana kerjasama yang akan dilakukan dan siapa calon-calon yang akan diusung oleh PDIP? Oke, jadi pada saat sekarang ini kami juga masih menjalin kerjasama komunikasi dengan partai-partai yang ada sehingga mampu mencukupi minimal 10% kan begitu, Mas. Kemudian juga komunikasi ini tentu saja tidak hanya dengan satu partai tapi dengan banyak partai. Sedangkan kita juga sudah membuka pendaftaran. Ada 5 calon bupati wakil bupati yang mendaftar di PDI Perjuangan, kemudian kita sampaikan ke DPP melalui DPD. Dan setelah itu baru ini segera juga akan dilakukan survei. Siapa elektabilitasnya yang paling tinggi atau elektoral yang paling tinggi yang disukai oleh masyarakat, yang mungkin dikehendaki oleh masyarakat daripada 5 calon tersebut. Ya, 5 calon itu siapa saja, Pak? Ya, diantaranya itu ada Mbak Diah Kartika Permanasari. Ya. Kemudian ada Pak Basuki yang sekarang menjadi Wakil Bupati Kendal. Ya. Yang ketiga ada Mas Bambang Wiono. Ini mantan Sekda Kendal. Lalu yang ketiga itu ada Mas Riki. Ya. Yang keempatnya itu atau kelima ini ada Mas Andika. Baik, bagaimana dengan Pak Suyuti sendiri? Sudahlah, kami mungkin melanjutkan di legislatifnya saja begitu, senior. Ya. Baik. Nah, bagaimana situasi persaingannya? Karena petahana ini kan masih bisa mencalonkan lagi. Jadi kira-kira apa Pak? Siapa saja yang akan maju dan kira-kira akan ada berapa pasangan di Pilkada Kendal, Pak? Kalau kita memperhatikan dari konstelasi politik yang ada, ya paling tidak itu ada 3 pasangan. Menurut saya itu juga bisa berubah lagi nanti karena politik demikian sangat dinamis dan juga berubah-ubah ini. Jadi 3 pasangan itu mungkin dari pasangan petahana, kemudian pasangan PDIP, dan mungkin dari PKB sebagai pemenang pemilu, Pak. Betul sekali, betul sekali. Karena yang satu-satunya partai di Kendal yang bisa mengajukan calon sendiri hanya PKB. Yang lain itu harus kerjasama dengan partai politik yang lain. Mana yang lebih pas, yang lebih paling mungkin memiliki elektoral yang paling tinggi di antara pasangan-pasangan itu. Ini akan mungkin pemetaan atau perhitungannya sampai ke situ. Nah, kalau yang mendaftar di PDIP itu akan diposisikan harus menjadi bupati atau bisa juga misalnya kompromi menjadi wakil bupati. Yang pertama itu bahwa kalau kita sudah menemukan kerjasama dengan partai lain,
itu juga bisa menjadi sebagai calon bupati. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, kita tahu diri juga bahwa kita itu pemenang, bukan partai pemenang, artinya tidak bisa menghitung sendiri. Ya memang bisa juga alternatifnya sebagai wakil bupati. Nah, tadi yang belum disebut adalah PKB, Pak, sebagai pemenang pemilu. PKB ini siapa yang dilus-lus sebagai jago, Pak? Sampai dengan hari ini, karena saya membuka ini tadi juga ada saudara ketua PKB yang sekarang sudah masuk ruangan, itu segera saya nanti menyusul, itu mungkin sudah ada, tapi saya tanya itu, coba saja nanti kayak apa bilang gitu. Ini gimana? Wah, sekarang apalagi aturan sekarang itu harus mundur, padahal kita baru saja selesai perang kan gitu katanya. Iya. Baik, Pak Suyuti, ini kelihatannya kan calon-calon di Kendal ini belum ada kepastian ya. Jadi antara lain karena keputusan ada di DPP. Nah, menurut Pak Suyuti terasa apa enggak di Kendal bahwa ada pengaruh dari koalisi-koalisi yang disepakati di atasnya, apakah di provinsi atau mungkin pengaruh-pengaruh dari pusat, seperti apa Pak Suyuti? Saya rasa bahwa untuk pengaruh dari pusat itu demikian sangat tinggi, Pak Bambang. Walaupun juga kadang-kala pusat memberikan kebijakan bahwa silakan bekerja sama yang bisa diajak kerjasama dengan baik, kemudian juga pengaruh dari pusat itu tentu saja juga akan berimplikasi sampai daerah pula. Ya. Baik, Pak Suyuti sudah lama di DPRD, pasti mengikuti dan merasakan betul dinamika pembangunan di Kabupaten Kendal. Menurut Pak Suyuti, apa sampai saat ini yang di Kendal ini masih menjadi masalah dan masih menjadi tantangan 5 tahun ke depan? Kalau menurut saya, menurut hemat kami bahwa yang menjadi tantangan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah menaikkan PAD kita. Karena PAD ini juga merupakan salah satu cara dalam rangka untuk bisa melakukan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal. Nah, mungkin dalam rangka menaikkan PAD ini kan masih banyak sekali hal-hal yang perlu dikaji, yang perlu dioptimalkan, termasuk kaitannya dengan mungkin menggali potensi wisata atau memanfaatkan potensi alam yang ada, maupun kalau memang tidak kekurangan modal, ya harus bekerja sama dengan mungkin pihak ketiga atau bagaimana. Baik Pak, saya mau kembali begini, kan selama ini ada spekulasi bahwa petahana Bupati Kendal ini akan mencalonkan baik di gubernur atau di wakil gubernur. Nah, tetapi juga ada kemungkinan kembali lagi menjadi nyalon di Bupati Kendal. Nah, menurut Pak Suyuti seperti apa? Kalau mencalonkan di gubernur berarti ada peluang yang cukup baik untuk calon-calon yang lain, atau kalau tetap mencalonkan ke Bupati Kendal maka akan menjadi tantangan yang berat untuk calon-calon yang lain. Apa pendapat Pak Suyuti? Baik, senior, bahwa kalau kita memperhatikan Bupati Kendal ini juga membangun opini untuk se-Jawa Tengah, untuk mungkin calon gubernur ataupun wakilnya. Namun demikian itu kan kebijakan partainya, bagaimana kita nggak tahu. Akan tetapi kalau itu memang tidak terlaksana, pasti juga akan kembali ke Kendal. Dan kembali ke Kendal pun petahana ini harus melakukan kerjasama dengan partai lain, karena kebetulan partainya petahana itu hanya dapat 8 kursi. Biasanya kan harus bekerja sama dengan partai lain dalam rangka untuk 20%-nya itu.
Nah, kalau menurut tanda-tandanya sampai saat ini cenderung kemana, Pak? Cenderung kembali ke Kendal atau cenderung di kompetisi di Jawa Tengah? Saya rasa hari ini masih berjuang untuk Jawa Tengah, ke Jawa Tengah. Akan tetapi pada finalnya nanti kan pasti akan diketahui atau mungkin di Jawa Tengah atau ya tadi saya katakan bahwa kalau memang di Jawa Tengah barangkali tertutup karena sudah ada kader lain sesuai dengan yang dikehendaki oleh DPP, pasti juga akan kembali ke Kabupaten Kendal. Dan kebetulan beliau ini juga menjalin komunikasi yang baik juga dengan teman-teman, sehingga ya monggo mau di provinsi ataupun mau di Kabupaten Kendal itu kan juga apa namanya semuanya itu ditentukan dari arah kebijakan yang ada. Ya, artinya sekarang partai-partai itu menunggu keputusan itu kembali ke Kendal atau ke provinsi atau tidak. Jadi partai-partai tidak peduli petahana mau maju lagi apa tidak. Salah satunya begitu sebenarnya. Salah satunya itu begitu. Kita selalu mengikuti kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalau memang kemungkinan yang terjadi di provinsi ya, maka kita harus mencari alternatif yang lain. Kalau tidak ya, barangkali kita juga siapa saja bisa menjalin kerjasama dengan petahana. Akhirnya artinya kepastian petahana nyalon atau tidak ini masih ditunggu oleh partai-partai yang lain. Belum masih apa belum ada titik terang begitu sebenarnya. Ya, artinya partai-partai lain masih menunggu keputusan itu. Iya, salah satu di antaranya itu. Nah, terakhir Pak Suyuti, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kendal pada umumnya dan kepada warga PDIP pada khususnya di dalam rangka menyongsong Pilkada Kendal supaya bisa ditemukan pemimpin yang ideal untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Kalau kita memperhatikan bahwa harus dilakukan oleh masyarakat Kendal, ayo lakukan. Dari semua calon itu pada dasarnya itu baik. Tapi dari yang baik itu pasti ada yang terbaik. Kemudian kalau untuk apa namanya warga PDI Perjuangan, tentunya ini juga kita harus memperhatikan siapa yang direkomendasikan, dan kita berkewajiban untuk mendukung dan juga untuk bisa memenangkan sampai titik darah penghabisan. Karena apa? Karena di PDI Perjuangan sifatnya kan tegak lurus. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Suyuti, SHMA, Ketua DPC PDIP Kendal dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan perjuangannya berhasil, sukses, dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya masyarakat. Terima kasih. Matur nuwun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.